Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tugas UTS kami, yaitu Triasto Tertas Politika, membangun sistem hukum di masa depan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rangga Setia Permadi, NIM 13121002330 dari kelas R. Silakan Mas Jalu untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Jalu Suprasetyo dengan NIM 13122000334 dari kelas R. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Dinda Sartati, NIM 13122000156 dari kelas R. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Andrian dengan NIM 13 12 3056 dari kelas R. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Asrabi dengan NIM 1312 3016 dari kelas R. Perkenalkan, nama saya Yuka Laudia dengan NIM 1312300 Untuk yang pertama, timeline, yaitu implementasi hukum berbasis komputer. Yang kedua, hukum generasi keempat. Dan yang ketiga, keseimbangan kekuasaan. Dan keempat, menuju tertas politika. Dan yang terakhir, kelima, menciptakan pengawasan yang ketat. Oke, yang pertama akan dijelaskan dengan Mas Rangga. Persilakan. 1. Implementasi hukum berbasis komputer. Di era modern ini, banyak terjadi pergeseran besar dalam cara pemerintah mengolah dan melaksanakan kebijakan mereka. Dahulu, proses administratif cenderung bergantung pada dokumen-dokumen kertas yang disimpan dalam arsip fisik dan ditangani secara manual oleh petugas administrasi. Namun, dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi, terutama komputer dan internet, sistem komputerisasi yang memungkinkan pemerintah untuk mengelola data dengan lebih efisien dan efektif. Transisi ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan akan efisiensi administratif, tetapi juga oleh tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih cepat dan responsif. Sistem komputerisasi juga memungkinkan pemerintah untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menerapkan analisis yang lebih canggih dalam pengambilan keputusan. Yang dua, bisa dibantu untuk menjelaskan Mas Aris. Baik, Mas Rizky. Contoh penerapan teknologi dalam sistem peradilan. 1. Penggunaan algoritma dalam penentuan hukuman. Beberapa yurisdiksi telah mulai menggunakan algoritma dan analisis data dalam proses penentuan hukuman. Algoritma dapat membantu hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan faktor-faktor seperti kejahatan yang dilakukan, rekam jejak pelaku, dan konteks sosial. Namun, peralihan ke sistem komputerisasi juga menghadirkan tantangan baru seperti masalah terkait privasi data, keamanan informasi, dan risiko potensial dari bias dalam algoritma pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sementara pemerintah berusaha untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka. Mereka juga harus memastikan kekuasaan teknologi tersebut digunakan dengan bijaksana dan sesuai nilai hukum yang mendasari. Dan yang ketiga, eh, boleh dibantu untuk menjelaskan Mas Jalu. 2. Penerapan sistem komputerisasi dalam dunia legislatif telah membawa dampak yang signifikan pada perubahan hukum secara masif. Beberapa negara telah merevisi kebijakan hukum mereka untuk mengakomodasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era digital.
Ini mencakup pembaruan undang-undang tentang privasi data, keamanan informasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi yang memfasilitasi proses legislatif, banyak negara mengalami perubahan dalam volume dan kecepatan produksi undang-undang. Dengan produksi undang-undang yang lebih cepat dan volume yang lebih besar, hukum dapat menjadi lebih kompleks, meskipun tujuan utama dari digitalisasi adalah meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Jumlah undang-undang yang cepat diproduksi dapat menghasilkan peraturan yang rumit dan sulit dipahami bagi masyarakat umum. Masyarakat mungkin membutuhkan waktu untuk memahami dan mengimplementasikan perubahan hukum baru yang dihasilkan oleh sistem komputerisasi. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa penegak hukum mengalami kesulitan dalam memahami dan menindaklanjuti pelanggaran hukum yang terkait dengan undang-undang yang baru diterapkan. Untuk yang ketiga ya, keseimbangan kekuasaan terganggu. Hukum digital akan menghasilkan perubahan mendasar dalam cara negara beroperasi. Perbedaannya yang dibuat oleh hukum generasi keempat adalah bahwa tidak ada hanya yang cocok untuk distribusi dalam skala besar, tetapi juga menjadi alat untuk memprogram pengambilan keputusan dalam kasus yang sangat individual. Dengan cara ini, kekuasaan diskresioner pengambilan keputusan manusia biar berkurang hampir menjadi nol. Padahal sistem ini tidak dapat mengganti fakta-fakta relevan dari sebuah kasus. Mereka tidak dapat berkomunikasi secara lisan dengan pihak yang terlibat, dan mereka tidak memiliki rasa logika ataupun empati terhadap manusia. Hukum digital membawa perubahan fundamental yang mempengaruhi keseimbangan kekuasaan, terutama dalam konteks trias politika. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan pelindungan hak asasi manusia terhadap sistem teknologi tersebut. Dan yang keempat, boleh dijelaskan, Kak Dinda? Tetas politika, digitalisasi telah mengaruhi perkembangan konsep trias politika menjadi tetas politika. Konsep tetas politika mengacu pada pembagian kekuasaan dalam sebuah pemerintah menjadi 3 cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dalam konsep tetras politika terdapat tambahan 1 cabang lagi, yaitu media teknologi atau pers. Penambahan cabang media ini dimaksud untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih baik dan untuk mengawasi dan mengontrol pemerintahan secara lebih efektif. Media dianggap sebagai kekuatan yang independen dan dapat berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap pemerintah. Untuk mencapai tetas politika yang sempurna, diperlukan kekuatan pemantauan yang dapat mengawasi dan memperbaiki fungsi kekuasaan yang ada, termasuk yudikatif. Kekuatan ini akan melakukan penyelidikan sistematis dan empiris serta memberikan penilaian dan saran yang komprehensif terhadap kekuasaan lainnya, dengan fokus pada legitimasi, efektivitas, dan efisiensi. Dengan adanya kekuatan pemantauan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik. Kelima, boleh dibantu untuk menjelaskan? Yang kelima, menciptakan pengawasan ketat. Penciptaan pengawasan ketat merupakan langkah krusial untuk menjaga integritas sistem hukum. Pengawasan yang ketat dapat berfungsi sebagai penjaga terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi yang ada, seperti pemerintah dan birokrasi, dengan memiliki kewenangan yang lebih besar dan independensi yang diperkuat. Lembaga-lembaga pengawasan seperti Ombudsman dan Kantor Audit Nasional dapat memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh kekuasaan lainnya berada dalam batas hukum dan etika yang diharapkan. Selain itu, keberadaan kekuatan pemantauan yang efektif juga membantu melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan, seperti imigran, dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Dengan memonitor kegiatan administratif dan keputusan-keputusan yang dibuat, pengawasan yang ketat dapat membantu memastikan bahwa proses hukum diikuti dengan benar dan bahwa
hak-hak yang dijamin oleh hukum tetap terjaga. Terakhir, kesimpulan, pemahaman mendapat tentang dampak digitalisasi dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan pelindungan hak dan kepentingan warga negara. Perkembangan hukum digital sebagai evolusi dari hukum generasi keempat menawarkan peluang besar, tapi juga tentang baru terkait fleksibilitas, kontrol, dan keadilan. Dibutuhkan pengembangan kekuatan pemantauan yang tepat untuk menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik, terutama dalam konteks implementasi kebijakan integrasi. Dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah yang hati-hati dan berkelanjutan untuk memastikan sistem hukum yang lebih terbuka, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai demokratis dan era informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gerang menit, Rek.